Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia radio Dai. Saya bagaimana kabarnya untuk kesempatan kali ini Senin 13 Juni 2022 ya. Semoga seluruh pendengar radio Dai pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setiap hari Senin saatnya komunitas bersuara hadir untuk Anda kaum muslim yang akan membahas kegiatan komunitas-komunitas yang ada di kota Semarang nih. Saatnya untuk komunitas bersuara. Jadi untuk Anda yang punya komunitas nanti ya bisa ya kapan-kapan siaran di Radio DS. Nah, kali ini ada komunitas bersuara bersama UMKM Rangkul, dan di studio sudah hadir narasumber yang insyaallah akan siap berbagi untuk Anda, apalagi ibu rumah tangga ya. Ini selain menggunakan waktunya untuk mengurus rumah, untuk mendidik putra-putrinya, tapi juga bisa loh punya usaha gitu ya. Usaha apalagi di dunia kuliner. Kali ini nggak sendirian, Eva di studio sudah ditemani dengan Mbak Afilia Chandrasari selaku dari owner Dapur Afilia nih. Yang udah penasaran, coba cek Instagramnya Neko Muslim ya, Dapur Afilia. Nah, kita sapa dulu dengan Mbak Afilia sebelum ngobrol tentang temanya, yaitu Kiat Tangguh Wanita UMKM nih. Assalamualaikum Mbak Afilia. Waalaikumsalam Mbak Eva. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mbak Afilia? Alhamdulillah baik Mbak Eva. Kabarnya baik ya. Ini perjalanan dari Jangli ke sini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, ke Iya. MAJT, nggak macet ya? Sedikit macet di perempatan Gajah biasa itu Biasa ya. itu, iya. Nah Mbak Afilia, untuk kesempatan kali ini ngobrolin dulu tentang Dapur Afilia. Ini gimana sih ceritanya bisa punya usaha kuliner, apalagi sudah berjalan di dunia online gitu loh. Karena sekarang dunia online ternyata juga masih sangat gemparnya juga digunakan oleh para pelaku UMKM untuk mengenalkan produknya. Terima kasih Mbak Eva. Saya Afilia dari Dapur Afilia. Pertama-tama saya masuk ke dunia kuliner itu diawali dengan tanpa sengaja ya Mbak Eva ya. Karena dulu saya berkecimpungnya bukan di dunia kuliner, tapi di dunia fashion. Ya, basic saya adalah desainer, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kuliner sebenarnya. Ya. Terus setelah berkeluarga, mau tidak mau kita kan bertanggung jawab untuk anak-anak, untuk mengurus rumah tangga. Nah, di situ kan setiap hari kita masak, setiap hari bikin cemilan buat anak-anak di rumah. Dan di situ setelah saya bikin di rumah, anak-anak suka. Suka, terus lama-lama karena ada dunia online, iseng-iseng kita upload gitu makanannya itu ke Facebook atau ke Instagram dulu awalnya? Awalnya di Facebook. Facebook dulu. Ya, Facebook terus sama WA. Ya, waktu itu saya upload, tahu-tahu ada teman-teman, loh, kamu kok bisa bikin ini sih gitu. Enggak jahit ya gitu. Coba dijual enggak gitu. Akhirnya saya beranikan untuk menjual. Dari situ lama-lama kok enak gitu kan. Pesan lagi, terus saya upload lagi, bikin yang baru lagi. Lama-lama banyak yang suka, dan di situ saya mulai berpikir gimana kalau ini dibikin brand gitu. Kita jualan kan harus ada namanya ya Mbak. Jadi makanya saya bikin Dapur Afilia di situ. Itu di tahun 2015. 2015 bertahan sampai sekarang nih ya. Iya, sampai sekarang 2022 nih. Waktu yang gak sebentar loh Mbak Afilia. Gimana sih tipsnya dari Mbak Afilia sendiri ini untuk bisa telaten itu loh 2015 sampai 2022? Apakah ada menu-menu yang selalu berganti atau menu yang sama tapi dengan kombinasi yang lain? Yang penting kita untuk melakukan sesuatu itu ikhlas ya Mbak. Pertama tuh ikhlas, dengan hati yang suka, senang, jadinya tuh hasilnya tuh ya bisa maksimal. Jadi kan dari hobi menjadi pendapatan, itu kan hobi yang menarik ya. Maksudnya bisa dibikin cuan, kalau orang sekarang bilang bisa menjadi cuan gitu. Yang penting ikhlas dan percaya diri dengan hasil yang kita bikin. Mau itu enak nggak enak, yang penting kita pede dulu. Nah, pede dulu. Nanti
yang ngerasain tuh gimana, baru kita tanyakan gimana rasanya, enak enggak. Dari situ kan kita bisa belajar dan belajar gitu. Oke, dari testimoni Iya, ya dari berarti ya. testimoni. Awalnya dulu testernya ke siapa dulu nih? Keluarga atau ke Ya pertama teman-teman? ke anak-anak, ke suami. Ke anak suami, terus mereka bilang enak mah, enak, Oke. terus saya upload itu. Langsung ya dilirik sama teman-teman yang Iya, ada di sosial media gitu. Pertama kali betul. bikin dulu apa Mbak Afilia nih? Saya pertama kali donat. Donat. Iya, Oke. donat itu pertama kali dengan tekniknya ya manual, masih manual, pakai Oke. tangan, pakai ngulen, dan itu kan trial error. Dari donat itu bisa tahu, oh ini adonannya ternyata kurang ini, kurang itu. Kita belajar lagi, terus cari resep baru lagi, ikut komunitas-komunitas yang bikin donat gitu. Oke. Caranya bagaimana donat itu bisa bagus, seperti itu. Iya, karena bikin donat biasanya kalau yang pertama kali bikin bantet ya, Iya. sulit ya. Itu Pengalaman trial juga nih errornya ya banyak di situ sekali, ya. ya. Oke. Nah, untuk ke teman-teman yang biasa pesan nih biasanya pesannya dalam apa? Cake atau roti tradisional gitu? Saya lebih cenderung ke roti, pastry, dan cake juga. Oke. Nah, lebih banyaknya malah sekarang tuh ke hantaran-hantaran. Jadi hantaran dalam bentuk apa? Pastry apa? Pai buah tapi jumbo seperti Oke. itu. Terus bentuknya saya juga ayam kodok juga bikin, itu Oke. dibikin hantaran, galantin, siomay. Yang sekarang saya bawa itu siomay, nanti diicipin ya Mbak Oke, Eva. boleh. Itu. Nah, bisa sampai sekarang pastinya ada proses, ada pembelajaran gitu ya nih Mbak Afil ya. Selain belajar sendiri juga nggak ikut pembelajaran di luar jam produksi nggak sih? Misal ikut les atau bergabung dengan komunitas lain gitu. Iya betul. Jadi kan saya memang tidak basicnya tidak masak-memasak dan Oke. tidak sekolah di tata boga. Jadi mau enggak mau kita harus investasi leher ke atas itu Oke. harus ya Mbak ya. Jadi saya ikut komunitas-komunitas yang di dalamnya itu ada orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya, misalkan bikin donat, bikin masakan, saya ikut. Dan nanti kalau ada chef siapa yang nanti di Semarang ada kursus sehari, saya ikut, misalnya seperti itu. Itu jadi modal ya, ternyata Ya. bermanfaat untuk jangka panjang nih. Nanti ngobrol lagi ya Mbak Afilia, obrolan menarik tentang dapur Afilia dan menunya apa aja, nanti boleh diceritakan untuk pendengar Radio DS yang mungkin penasaran ya, bisa tengok di Instagramnya Dapur Afilia. Ya, masih bersama Eva dan Mbak Afilia nih kaum muslimnya dari Dapur Afilia. Nah, untuk Anda yang masih penasaran tentang gimana sih kiat tangguhnya Mbak Afilia bisa bertahan dari 2015 sampai 2022. Ternyata juga mengikuti beberapa program pelatihan juga ya Mbak Afilia ya. Karena Iya, untuk betul, Mbak Eva. menunjang nanti menu-menu apa aja sih yang bisa dihadirkan untuk kebutuhan dan lidah masyarakat nih biasanya ya. Itu Iya, mengikuti pasar atau Mbak Afilia punya pakem sendiri nih ingin menciptakan menu-menu yang bisa diterima masyarakat. Biasanya saya membuat menu itu yang sekarang lagi tren, disukai masyarakat, dan pastinya saya punya keunikan sendiri ya Mbak ya. Maksudnya memang menunya itu hampir sama yang lagi tren, tapi kita harus punya ciri khas, keunikan tersendiri gitu. Oke, yang jadi nantinya tetap bisa punya menjadikan kita nilai jual plus di situ. ada bedanya dengan Ya, roti-roti yang bedanya lain dengan yang ya. lain, mungkin di rasa, mungkin di bahan baku, pemilihan bahan baku seperti itu. Untuk roti-roti atau produk yang pernah dibikin nih apa aja Mbak? Best seller di tempat saya itu roti sisir, siomay, galantin, dan pai gitu. Oke, itu semua bisa dilihat di Instagramnya ya. Iya, semua di Instagram. Ada gitu ya. Lengkap gambar-gambarnya. Jadi bisa lihat nih ya, yang bikin tertarik ini mau pesan roti sisirnya atau galantinnya atau siomaynya gitu Iya, ya Mbak bisa. Filia. Iya. Nah, kebanyakan nih untuk teman-teman ini yang di jam-jam sibuk biasanya pesannya apa Mbak? Saya di tempat saya itu semuanya sistem PO Mbak. Jadi saya tidak ready stock. Oke. Semuanya sistem PO. Saya bikin, jadi satu minggu ini saya bikin, misalkan hari Senin saya bikin roti sisir, Selasa bikin pie, Rabu bikin galantin itu. Jadi ada jadwalnya, dan jadwal itu biasanya saya share di WA, Facebook, Instagram, di Reels juga. Jadi kan
mereka bisa ancang-ancang nih, oh nanti hari Rabu ini di tempat dapur Afilia ada Galante, nanti Oke. saya pesan dari sekarang nih, seperti Aduh, itu. seperti itu ya. Ya, jadi saya setiap harinya tuh sudah ada menu sendiri PO-nya. Oke, untuk kebutuhan acara apa biasanya, Mbak? Biasanya untuk hantaran lamaran, hantaran itu. Tapi juga banyak yang cuma untuk stok di rumah. Misal kayak saya bikin kan frozen, ada frozen. Oke. Ada segala seperti siomay ini saya frozen, pastel saya frozen. Itu kan bisa untuk stok cemilan di rumah gitu. Tapi kalau yang nggak frozen, ya itu ancang-ancang dulu nih. Misalkan nanti saya Selasa bikin sisir, berarti PO-nya mulai saya dari sekarang udah pesan dulu. Mereka pada pesan dulu. Oke. Seperti itu. Ngobrolin stok ini ya, sedikit flashback ke belakang. Kemarin pandemi gimana nih? Untuk stok para pelanggannya aman berarti ya? Alhamdulillah aman, Mbak. Jadi kan kalau pandemi itu kebanyakan di rumah semua ya. Nah, di rumah semua itu pada malas keluar. Ya bukan malas, memang nggak bisa keluar. Jadi mereka kan mau nggak mau harus pesannya online. Oke. Nah, di situ malah untuk dapur Afilia sendiri malah banyak pesanan di situ. Oke. Karena kan sistemnya kita ya online, jadi kan dikirim, nggak harus ketemu, ada segitu seperti itu. Masuk ke endemi sekarang juga masih lancar ya? Alhamdulillah masih stabil. Masih stabil Iya. gitu ya. Ini kalau masih penasaran, apa sih Mbak kiatnya untuk bisa tetap eksis sampai sekarang? Kiatnya tuh yang penting kita percaya diri dengan produk kita sendiri. Oke. Kan setiap orang itu punya keunikan dan apa ya, ciri khas sendiri Ciri ya. khas ya, Iya, oke. jadi kita kan pede aja seperti itu. Percaya diri dengan produk kita, yang penting produk kita halal dengan bahan baku yang halal, dan ini saya sudah mulai proses ke halal, Mbak. Jadi semua produk saya insya Allah Sertifikasi halal sertifikasi halal sudah proses ini. Oke. Nah, seperti itu. Terus harus berani ngambil resiko ya, Mbak. Nah, ini. Ya, seperti itu. Jadi kan semua pekerjaan itu memang ada resikonya. Nah, tinggal kitanya berani nggak ngambil resiko itu. Pernah dapat orderan dalam jumlah besar, Mbak? Alhamdulillah pernah. Ya, dikerjain sendiri atau dengan saya karyawannya? biasanya kan saya kerjakan sendiri. Saya nggak punya karyawan, Mbak. Oke. Jadi dibantuin suami, anak-anak. Kalau besar itu dibantuin suami, anak-anak, mertua saya kerahkan semua kalau hanya keluarga. Oke. Seperti itu. Pernah dapat besar. Mepet hari H atau udah? Oh tidak, biasanya kalau besar itu kan mereka sudah ancang-ancang Oke. untuk acara, biasanya nggak mepet sih. Oke. Minimal itu. pemesanan Mbak, H-min berapa ini? Waktu saya buka PO, jadi saya buka PO untuk misalkan PO besok ya ini harus masuk. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi Iya. kalau hari ini belum bisa pesan, nanti jadwal Ya. berikutnya. Kalau nggak ada PO, biasanya mereka kirim, Mbak kapan bikin roti sisir, Oke. seperti itu. Oh, ada yang pengen, berarti saya buka PO-nya mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Oke, setelah seperti itu. Iya. Nah, kiat selanjutnya apa nih Mbak? Harus berani melawan rasa takut seperti itu, Pak. Biasanya kan ibu-ibu untuk memulai itu yang susah. Nah, Sebenarnya udah niat ya padahal udah ya. niat, ya. Di pikiran itu kan aku pengen gini. Tapi mulainya kapan gitu kan. Itu kita harus berani untuk memulai, itu yang step awalnya itu harus berani memulai seperti itu. Jadi sudah ada niat ya, kemauan, Sebenarnya tinggal actionnya nih. actionnya, ya. Oke. Kalau dulu ini karena sudah kebiasaan untuk dikonsumsi sendiri, langsung untuk dikenalkan ke masyarakat. Berarti sudah jalan dulu ya, atau baru niat? Yang penting kan niat dulu baru berani mulai. Kita cuma niat aja kan, nggak mulai. Nah, nggak ada hasilnya. iya, Gitu. jadi harus berani ya langsung. Berani, ya. harus berani Oke. memulai. Iya. Dan ya itu selalu bersyukur. Kemudian kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat. Mau dapat sedikit, mau banyak, kita syukuri dulu. Insya Allah kalau kita bersyukur kan nikmatnya ditambah ya, Mbak, Oke. sama Allah, seperti itu. Pernah nggak sih dapat orderan bodong gitu? Orderan bodong, alhamdulillah nggak pernah ya, Mbak. Oke. Tapi kalau misalkan orderan, terus pembayarannya mundur lah, itu Nah, pernah. itu ya. Tapi alhamdulillah kalau bodong itu nggak pernah. Gitu. Oke, tapi tetap bayar ya. Tetap bayar, cuma kan biasanya ibu-ibu nanti Nah, lama-lama itu. lupa. Kalau Lupa. kita mau nagih juga nggak enak. Lanjut Mbak. Seperti itu.
Ya seperti itu, dan harus optimis. Kalau saya lihat selanjutnya itu harus optimis untuk langkah-langkah selanjutnya, harus punya tujuan, punya step berikutnya untuk apa kita untuk berkarya lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi tetap punya impian ya, Ya, nanti punya mau impian bergerak seperti seperti apa itu. gitu ya. Nah, ada tambahan lagi nggak nih dari Mbak Filia tentang kiat tangguh untuk bisa sukses di dunia UMKM khususnya para wanita? Kiatnya ya seperti itu ya Mbak, yang tadi saya sampaikan. Jadi intinya kita harus berani bersaing dengan yang lain. Bersaing dalam hal itu bersaing sehat. Bersaing sehat di mana kita punya produk harus kita tunjukkan keunikan kita sendiri gitu. Jadi kan kita lebih enak, keanekaragaman produk itu lebih banyak kalau kita teman-teman yang lain juga punya produk sendiri-sendiri, kita punya produk yang sendiri yang unik seperti itu kan. Oke, jadi harus tetap punya kreativitas selanjutnya gitu ya. Selanjutnya. Ada promo apa nanti boleh diceritain ya ini sama Mbak Amelia ya. Setelah kita jeda berikut ini tetap bersama kami kaum muslim di 107,9 Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan ada. Ya Rasul, langit dan bumi solawat kepada Nabi, batu dan gunung solawat kepada sang Nabi, penghuni surga solawat kepada Nabi, Nabi Muhammad Rasulullah mulia. Allah serta malaikat-malaikatnya bersolawat pada Nabi sebagai tanda memuji. Diperintahkan kita umat beriman bersolawat sepanjang waktu, sepanjang hari, sebagai tanda kita mencintai Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat solawat kepada Nabi, saat puasa solawat kepada sang Nabi, kita berdoa solawat kepada Nabi, kita solawat takkan henti-hentinya. Allah serta malaikat-malaikatnya bersolawat pada Nabi sebagai tanda memuji. Diperintahkan kita umat beriman bersolawat sepanjang waktu, sepanjang hari. Allah serta malaikat-malaikatnya bersolawat pada Nabi sebagai tanda memuji. Diperintahkan kita umat beriman bersolawat sepanjang waktu, sepanjang hari, sebagai tanda kita mencintai Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Muhammad. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi wa yusallim wa yubarik alayhi.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bermula satu suara memuji nama baginda, menyeru setiap umat, menyampai seluruh alam, jadi utusan setiap insan zaman berzaman, kitab warisan jadi pegangan. Terdengar sayup suara, bergetar tubuh terasa, memuji Tuhan yang esa, memberi rahmat seluruh alam. Nabi junjungan telah sampaikan satu seruan, kitab warisan jadi amalan. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi wa yusallim wa yubarik alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Untuk Anda kaum muslim masih bergabung ya menyimak Radio Dais saat ini komunitas bersuara bersama ada Fora Filiani kerjasama juga dengan UMKM Merangkul ya. Yang nonton Facebooknya Dais MAJT boleh nanti kalau mau komen ataupun coret-coret di sana. Nah Mbak Afilia ini tadi ada beberapa menu yang diceritakan dan bikin familiar nih ya karena ditunjukin gambar-gambarnya tadi. Ya kaum muslim ternyata menunya juga unik-unik nih, ada ayam kodok, ada pizza cookies. Cerita sedikit dong Mbak tentang ayam kodok yang itu. Oh, ya. Biar kaum muslim itu kodok kan haram gak boleh dikonsumsi ya. Tapi ternyata ini hanya nama kaum muslim. Nah ternyata olahan ayamnya itu dibentuk seperti apa nih Mbak Filia? Ya betul Mbak. Jadi tempat saya itu ada ayam kodok, satu produk nama ayam kodok. Yang nggak tahu kok ayam kodok sih gitu kan. Itu kan hanya nama. Jadi itu ayamnya diolah, jadi kalau nanti penampakannya itu seperti kodok yang lagi nungging seperti itu, gitu. Iya. Jadi ayamnya itu utuh, semua dagingnya dikeluarin, daging dan tulangnya dikeluarin, tinggal kulit ayamnya aja yang utuh, dan itu nanti dagingnya kita blender dengan daging sapi, di blend, kita bumbuin, kita masukin lagi ke kulit ayamnya itu yang tadi sudah dikulitin tadi, terus dijahit. Baru dikukus, kemudian dipanggang di oven. Nanti dibumbuin lagi, dioles pakai olesan bumbu bakar itu. Nanti makannya pakai brown sauce. Gitu. Dijahit segala ya Mbak ya? Iya kan basic saya juga penjahit Mbak. Jadi sudah kalau menjahit sudah melengkapi ya. Jahitannya rapi berarti ya. Rapi. Pakai apa itu Mbak nanti jahitnya Mbak? Pakai jarum jahit. Iya, pakai benang jahit juga. Waktu makan aman berarti ya? Oh aman, sudah saya kan kalau sudah matang itu benangnya diambil Mbak. Itu. Jadi cuma untuk bantu aja supaya menutupi daging yang biar nggak keluar kalau waktu dipanggang gitu ya. Biar lebih rapi ya. Rapi. Kemasannya juga rapi loh kalau muslim, bisa dicek juga di Instagram ya. Pakai hardbox bisa, pakai kemasan yang kayak tenong juga bisa. Kita manut aja yang pesan. Mau pesan pakai hantaran seperti apa, seperti order by request ya nanti ya. Biasanya kan kita ada, Mbak saya minta ayam kodok nanti temanya itu karena yang lainnya pakai tema hardbox. Jadi kan pakainya hardbox semua gitu, Bu. Boleh. Misalnya mau yang tradisional pakainya besek atau tenong ya oke, kita manut. Pakainya nampan ya kita manut. Jadi by request aja. By request dan kemasannya dibikin secantik mungkin. Ya, secantik mungkin. Ini sama-sama menghias ya, tapi bedanya di makanan ya Mbak. Iya, betul. Kalau dulu menghias kebaya, sekarang menghias makanan. Ada lagi tadi pizza cookies. Iya. Nah, biasanya bentuk pizza tuh empuk gitu ya Mbak ya, digigit itu mulut terus di mulut ya. Itu produk terbaru saya Mbak. Jadi baru kemarin lebaran itu saya bikin, ternyata pada suka, anak-anak suka, terus mah dijual aja ini mah kalau pizzanya unik gitu kan. Akhirnya saya bikin itu dalam bentuk pizza, dalam bentuk cookies, jadi rasanya benar-benar pizza. Tapi dalam bentuk cookies, jadi bisa disimpan lama. Kalau mau ngemil cookies, ngemilnya pizza sewaktu-waktu bisa karena ada pizza cookies. Iya, nggak perlu yang pizza yang basah beberapa hari doang itu ya, nggak perlu ya. Itu bisa disimpan lama. Itu. Jadi aman semua dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Itu semua juga berkat dari ikut pelatihan ya Mbak ya. Jadi bisa tahu keunikan menu itu atau menciptakan sendiri semua. Saya kan kayak biasanya anak-anak yang suka nyelemong istilah kalau Jawa. Mah, ini kalau dibikin gini bisa nggak ya? Gitu. Wah, seperti itu. Ide kreatif dari anak berarti ya. Anak, ini misalnya dibikin gini bisa nggak ya? Ini bikin gini bisa nggak ya? Seperti itu. Terus nanti saya trial. Atau dari teman-teman kadang, kamu bisa nggak bikin gini? Bisa nggak bikin itu? Terus saya trial di rumah ternyata bisa. Ya seperti itu. Bagi Mbak Filia sendiri nih, apa sih arti sebuah keluarga dari sebuah bisnis yang ternyata itu Mbak Filia nggak ada karyawan loh, semua digarap sendiri bersama keluarganya gitu. Iya, itu kan memang kalau kita mengerjakan sesuatu itu semua karena cinta itu beda ya Mbak. Ya, karena jadinya enak aja bikin itu walaupun tanpa karyawan, capeknya tuh nggak terasa gitu loh. Apalagi kalau sudah bikin nanti terus saya bilang gimana rasanya, enak mah, wah itu udah plong, capeknya hilang semua. Capeknya langsung apalagi dapat testimoni dari customer itu jadi capeknya udah hilang gitu kayaknya.
Nah, kalau dari beberapa customer yang ada, mulai dari anak-anak sampai orang tua ada semua berarti ya? Ada semua. Ya kalau anak-anak biasanya requestnya ke ibunya, ibunya baru pesan saya. Waduh. Anaknya kok bisa kenal nih, Mbak? Penasaran nih. Anaknya yang kadang bikin testimoni sendiri, Oke. dikirim ke saya. Ini mah dikirim ke tante Avilia gitu. Oke. Malah anak-anak yang bikin itu kayak food blogger gitu. Oh.